sampai jangan bawa senjata tajam seperti itu. Astagfirullah. Sampai caranya jangan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam. Kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk malam hari ini kita masih sehat ya. Jadi setelah kejadian tadi malam, tadi setelah lepas isya saya diteror sama telepon bahwasanya yang menelpon saya ini mengaku sebagai pelaku yang melakukan siluman Aul. Apa bahasanya ini ya? Ya, siluman aula. Ya, itulah teman-teman. Dia bilang katanya saya ini orang ini sesuai dengan dugaan rencana feeling kita tentang kita. Ya mohon maaf ya teman-teman, bukannya kami seuzon atau gimana-mana, tapi untuk feeling itu kami tidak bisa dibohongi. Kebetulan ada salah satu orang yang pernah terlihat waktu berubah kan melihat sedikit makanya ya Mas Iwan ya. Mas Iwan yang lihat sendiri katanya itu orang itu Mas Iwan pernah lihat, dan dugaan tim itu orang itu. Ini hanya dugaannya teman-teman. Curiga sih boleh, nuduhkan jangan. Ini baru curiga saja. Dan tadi sempat saya telepon, dari suaranya itu benar sama persis seperti yang kita curigai. Maka setelah kami ngobrol katanya kalau berani ayo selesaikan permasalahan ini di luar daerah. Jadi beliau minta saya keluar, kita bertemu di salah satu tempat yang dia mau, dengan syarat saya tidak boleh membawa siapa-siapa atau saya sendiri. Bukannya saya pengecut, saya pribadi jujur ini masih sakit. Saya nggak mungkin berangkat ke sana sendirian teman-teman. Akhirnya kami prepare semua ikut berangkat. Ya, demi keamanan juga ya. Demi keamanan dengan cara ya yang halus. Mungkin yang menemui cuma saya, ini bisa tunggu di mobil atau salah satu nanti bawa motor. Takut ada kejadian apa kan, kalau ada motor kan lebih cepat, lebih enak. Iya. Kamu bawa motor siapa? Saya. Mas Iwan bawa motor. Intinya nanti apapun yang di sana terjadi, ini kan bukan daerah kita. Ya. Mungkin bisa juga tempat ini adalah pusat keramaian. Ya jangan bikin gaduh dan onar. Tetap santai, halus. main halus. Itu emang udah nggak apa-apa itu Mas perutnya Mas. Ya nggak apa-apa alhamdulillah. Cuma goresan udah di betadin. Obat merah. Kemarin saya lihat itu loh, kirain maksudnya kan kondisi panik juga. Iya. Kirain podolnya Mau bodoh, cuma itu darah Bang. ya kan namanya orang panik kan pandangannya kan aduh, kan sampai sobek juga kan. Jadi pikirannya kan Takutnya masuk sampai dalam podol ini loh. keluar. Kita tinggal nunggu jam saja teman-teman. Orang itu mintanya itu jam 11 malam. Ini masih jam setengah 10. Mungkin perjalanan sampai sana sekitaran ya 30 menit, setengah jaman lah. Ya, nanti. Setengah jaman. Setengah jaman. Jaman apa nih? Oh, Jaman setengah purba. jam maksudnya. Jangan bikin saya ketawa. Ketawanya kabur ini. Ya nggak apa-apa kan, jadi ketawa ya, Iya. Kan kaku. bikin dia ketawa kan. Ya diambil videonya ya boleh, tapi kalau bisa ya di dalam. Nanti bawa mobil, salah satu video dalam mobil. Gimana ngatur solusi biar suaranya ketangkapnya? Iya. Mending gini aja, mungkin kalau saran saya, misalkan kita udah ketemu nih orangnya nih, yang misalkan siapa yang nanti ketemu
telepon aja lewat WA biar nanti kita yang standby di mobil tuh Bisa denger. dengerin apa yang dia Obrolan. ngomong. Obrolan. Misalkan kalau udah ngegas kan otomatis, nah udah nggak aman kan, takutnya ribut gitu kan. Betul. Kita kan langsung, kalau misalkan nggak ada ini kan, kita lihat dari jauh kan nggak tahu maunya, nggak terlalu jelas. Itu lagi Kalau ngomongnya aduh, bisik-bisik kan ngomong apa ya kan? itu. Nggak, ini. Terus yang paling tambahan gini, kalau di sana tempatnya gelap, kita bawa kamera yang ditempelin itu juga percuma. Soalnya nggak bakalan kena Iya. gambarnya. Terus kalau bawa senter kan Ya nanti paling dicuri, bisa jadi dicuri apa bawa tripod kayak gini kan. Paling harapan besarnya lebih ke suara sih paling mas. Oh iya, paling. Terus ini juga yang saya khawatirkan, orang ini membawa senjata atau yang lain. Ya kita sih tetap positif dulu. Ya nanti koordinasi yang bagus lah bagaimana. Dan Iya. sekarang masih saja dia juga harusnya mikir ya resikonya seperti apa ya. Ya mungkin itu yang harapan besar sih ya, dengan obrolan yang tadi di telepon itu. Tapi anehnya ini tahu nomor saya dari siapapun, saya nggak tahu ya. Ya. Anehnya ini saya pengen ngobrol, intinya saya pengen menyudahi permasalahan itu. Oh dari pihak sananya seperti Ya, itu. saya pengen ngobrol, tolong jangan diganggu lagi. Tapi saya pengen ngobrol 4 mata lah bersama jenengan katanya. Ngomongnya seperti itu. Ngomong. Terus saya pastikan ini benar-benar iya. Dia selalu meyakinkan, maksudnya meyakinkan bahwasanya dia yang melakukan dari kejadian-kejadian yang kemarin Pas gitu. pas ya. Jadi udah mengakui sebenarnya dia yang melakukan. Awalnya saya curiga saya, wah ini paling orang iseng nih nonton, lihat cerita nonton. Tetapi ketika saya tanya kejadian yang enggak kita masukkan ke dalam video YouTube yang dia unggah di YouTube, itu dia Tahu. wah. Jadi Yang pokoknya yang kejadian nggak sempat kita rekam itu, Ya. itu dia tahu. dia tahu semua. Ya intinya berarti benar lah ya. Curiga saya, masa iya sih orang nonton Yang ada videonya. yang ada video. Lihat di ini. Iya. Tapi saya yakinnya saya mau nemunya ini kejadian yang saya tanyakan, ini kejadian yang nggak masuk ke video yang diunggah di YouTube. Dia tahu persis kejadian seperti apa, ini bla bla bla, masuk semua. Terus siapa lagi kalau bukan itu kan? Iya betul. Ya mungkin cukup kita berangkat apa pelan-pelan atau gimana? Ayo banget. Ya udah. Lagi ngapain bang? Ya, kamu bawa motor ya mas? Kita lanjut nanti. Oke teman-teman, kita sudah sampai lokasi yang beliau minta. Mana lokasi ini ternyata tidak ada akses untuk kendaraan roda 4, melainkan hanya bisa diakses melalui motor ya teman-teman ya. Tapi curiga saya ini gelap banget di sana. Ya namanya takutnya kenapa-napa kan. Jadi kami putuskan untuk berhenti dulu di sini, atur strategi ulang. Ya. Ya gini aja, ini berhubungan dia mintanya itu cuma 1 orang, salah satu pakai motor, Mas Iwan, sama kamu apa siapa lah, nanti ke sana coba cek apakah sudah ada orangnya. Itu satu. Yang kedua, setiap jalannya bisa tengok kanan kiri, siapa tahu ada yang mengintai kita juga. Ya. Terus kalau sudah sana, kalau memang ada, kamu jangan belagak mencurigakan. Ya layaknya orang Lepas lewat, saja gitu ya. layaknya orang lewat saja. Terus langsung telepon ke sini koordinasi bahwasanya ada orang yang mungkin sudah nunggu di situ. Ya. Pastikan bukan orang mancing. Ya. Karena di sana itu ujung-ujungnya itu ada sungai. Saya pernah lewat jalan sini. Itu apa? Ya. Intinya kita lapas dulu, kabarin. Perlu kembali ke sini lagi apa enggak? Ya kalau nanti memungkinkan, nanti ya kita lanjut obrolan di telepon Iya. telepon saja, biar lebih enak kan. Iya. Hati-hati ya.
Pokoknya patokannya jembatannya itu kan Sebelum. sebelum jembatan. Bilangnya itu sebelum jembatan. Masya.